Gue main selama di sono pakai karet gelang aja dah. Oh gitu itu. Jadi ngajar dia nggak bisa nafsu tuh. Mouthpiece gua pernah nih mas, gua cuci selama 1 bulan berulat. Ya, oke ya. Ampun bang, bang. Benar-benar. Halo coy, selamat datang di channel Rusak Rulis Yanipar Saxophone Repair Jakarta. Halo Chicago dan para sabuk hitam semuanya, kita kedatangan Abang Tommy Pratomo, Sax in the City. Halo, Asik. halo teman-teman. Ah, tunggu ya, bentar. Kita kali ini akan membahas tentang kendala-kendala lu mas yang kadang sering ditemui waktu manggung, waktu ngejob, waktu main lah gitu. Oke. Kendala kalau main apa ya? Palingan standar sih kayak kadang-kadang kalau teknikal kayak kabel, Kabel ya. kayak baterai, tiba-tiba yang kayak mikrofon bla bla bla, monitor ya, alat tiup paling sering monitor, terus reed patah lagi tengah main, strap putus lagi tengah main, per patah lagi tengah main, lagi tengah tur, terus pet nempel-nempel ya kan, Wow, itu paling sering bete kan, banget, sering banget. paling males tuh pet nempel-nempel, terutama gis. Wah itu musuh gua tuh. Pernah ini nggak ketinggalan alat, misalnya ketinggalan strap gitu? Ketinggalan strap gua pernah. Pakainya pakai apa? Gue pakai tali ID waktu itu. Tali kan main pakai ID tuh. Jadi ID-nya gue iket karena kebetulan gue anak pramuka. Asik. Jadi gue bikin simpul gitu men. Oke. Gaya gue paling waktu itu ketinggalan strap. Akhirnya gue akalinnya pakai tali ID. Ada ID ya. Waktu itu pas lagi main tenor kalau nggak salah. Jadi ya lumayan lah kayak gitu-gitu lah. Terus pernah nggak soundman yang bikin lu bete banget? Kalau masalah monitor dan terutama kalau di panggung monitor gitu, ya pasti sih kadang ada BT-nya, kita nggak puas, mungkin udah cek sound tapi ternyata pas main nggak sesuai bayangan pas cek sound enak, pas main nggak enak atau segala macem. Itu terjadi sih biasanya kalau lu nggak bawa sound engineer sendiri. Iya. Alhamdulillah kalau kayak lagi di main sama Sax in the City atau lagi project gue solo sendiri, gue sejak saat itu gue mulai bawa sound engineer sendiri, bawa monitor engineer sendiri, dan pastinya bawa kru kan yang gue standby buat ngasih tahu tektok gitu kan. Itu membantu banget sih menurut gue. Lu jatuh cinta saksofon itu karena apa dan tahun berapa? Gue jatuh cinta saksofon itu tahun 2007 waktu gue lagi cabut kuliah. Anjir. Kan gue kuliah di Trisakti kan, Trisakti. Terus gue sering cabut kuliah di PIM kan. Oh. Waktu itu entah 2007 apa 2008 gue lupa. Di PIM itu lagi ada launchingnya sebuah brand mobil dari Eropa, dari Jerman. Sebutin aja. Lamborghini. Volkswagen. Fox ya? VW lagi launching VW baru. Performersnya itu Dave Coase, Tompi, Wow. Lea Simanjuntak sama Brian Simpson kalau gue nggak salah. Nah di situ gue ngeliat Dave Coase tuh, kok seru ya. Dan itu jarak panggungnya, stage-nya benar-benar deket banget. Yeah. 2007-2008 ya, gue lupa itu tahun berapa. Lalu gue mikir, ini kayak kalau gue punya barang ini, kayaknya seru kali ya, gitu kan. Iya. Tapi kan nggak segampang itu kan lu nyari saksofon di Indonesia, di Jakarta gitu kan. Pada tahun itu gue juga nggak tahu, mungkin yang nggak tahu cara dapetin belinya di mana bla bla bla. Akhirnya gue baru bisa kesampaian beli itu 2008. Dan pas gue udah beli, gue tuh lagi di luar negeri, gue kerja di luar. Gue dulu kerja di dapur lah. Gue orang dapur pak dulu. Saya orang dapur, saya kerja di dapur. Wow. Jadi otomatis saksofon ditinggal di Jakarta.
nggak dimainkan selama hampir 2 tahun. Balik dan lulus kuliah, baru gue mulai lagi main itu 2009. Gue ingat gue wisuda 2009 5 Desember 5 Desember 2009 gue wisuda dan mulai diajakin ngeband lagi sama teman-teman gue. Di situ gue mulai main lagi. 2007 ke 2009 lu udah langsung ngeband. 2007 belum beli, gue baru beli 2008 dan jadi ibarat kata sebenarnya gue baru mulai main 2009. Anjir. 2009 gue baru mulai main Desember 2009 nih. Berarti ya bisa bilang 2010 kali baru main. Wah. 2010 main bla 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 dan kebetulan diajakin teman-teman ngeband. Nah, kalau lu bilang lu langsung main, gue bisa bilang iya, gue ngasal, gue nekat. Jadi sorry yang waktu itu ngajak gue main, gue di panggung diem doang kayak patung. Karena emang belum bisa bunyi, bro. Sekarang men, Maafin. Jadi beneran main waktu itu gue diajakin main sama orang. Nah, gue dibilang, saya belum bisa main mas. Udah ikut aja. Mainnya di BSD Junction. Gue di panggung diem, nggak bunyi Jack. Cuman ya udah itu kisah lah ya gitu, Iya. kira-kira lah gitu. sorry nih. Gua nangkep tadi saksofon pertama lu. Boleh. Saxophone pertama gue Lincoln. Cina ya. Yes. Men, seorang Tommy Pratomo itu saksofon pertamanya Lincoln. Jadi nggak ada hambatan, mau Lincoln, mau Jepang, mau mahal, mau murah, yang penting lu bisa latihan, itu aja. Yang penting nggak bocor. Kalau bocor ke Duli. built-in gue. Yang penting saxophone lu nggak bocor, grid lu bisa dipakai. Gitu-gitu. Pengalaman lu yang paling nggak bisa dilupain selama manggung, selama main saksofon. Pengalaman paling nggak bisa gue lupain selama main saxophone. Kayaknya paling lucu tapi bikin deg-degan tuh kemarin 2018 gue sempat dapat tour sama Sex and the City ke Belanda. Anjir, Belanda cuy. Di sana PRD gue patah. Wow. Jadi di sana tuh lagi summer. Suhunya tuh bisa 35, 36 derajat, panasnya banget. Panas ya. Terus nggak tahu mungkin alat gue yang lagi udah lumayan kelamaan atau bagaimana PR-nya. Jadi pas rehearsal aman. Lagi di kamar, warming up pagi-pagi aman. Gue sekamar sama Dame kan. Dame tahu aman semua. Pas lagi check sound, PR gue patah. Wah. Terus gue bingung kan, kata Dame, lu cari karet gelang. Tapi lu bayangin nyari karet gelang di Belanda di mana? Iya. Si ada. Ada. Tiba-tiba ini sih gila. Satu lagi berarti bawa karet gelang. Tiba-tiba ada satu musisi Indonesia juga yang main di sana. Oh. Dia lagi makan kerupuk apa-apa gitu, gue lupa. Ada karet gelang di tangannya, men. Dia musisi Bandung. Akhirnya gue pinjem dia. Gue minta karet gelang sama Dame, diiketin karet gelang. Aman, dan gue main selama di sono pakai karet gelang aja dah. Oh gitu itu. Jadi ngajar dia nggak bisa nafsu tuh, mesti sans. Itu sih kocak menurut gue, kayak Itu ya. anjing patah lo kan. Dan ini kayaknya terakhir lah ini ya. Apa tuh? Hubungan antara saksofonis dengan repairman. Repairman. Oke. Repairman, tukang bengkel saksofon tuh. Wah, hubungan saksofonis sama repairman. Iya. Itu udah kayak manusia sama dokter sih. Kayak kalau di luar negeri, nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia teman-teman gue yang pakai instrumen lain, gitaris dia punya repairman-nya sendiri, basis dia punya luthiernya sendiri. Iya nggak, bener nggak? Benar. Keyboard aja gue punya teman, dia emang sering benerin keyboard teman-teman gue yang lain. Jadi emang si satu orang punya orang kepercayaan masing-masing gitu. Iya. Dan kalau begitu emang udah klop, biasanya settingan bla bla bla, ibarat kata udah nggak usah ngomong gitu. Ya, nggak usah dibilang. Perlu itu banget lah. Udah ini ya, udah ngerti ya. Dan populasi repairman di Indo menurut gue belum banyak sih. Belum banyak ya. Belum banyak, men. Yang Ya, gue tahu gitu. Terus gue nih selalu ya, gue pribadi ngikutin lu mas dari gue kenal saksofon, gue langsung ngikutin lu dari. Masa sih? Serius mas, nggak Thank you, percaya, ya. nggak percaya ya. Amin, tidak amin. nama. Saya Lu wah, ada- gila, terharu loh. Bagi gue lu adalah satu panutan buat gue lah. Dan
Gue kasih pizza lu. Anjir, makasih mas. Padahal dari lu. Pertama gua jumpa sama lu suruh datang ke rumah lu, lu itu di luar ekspektasi gua. Apa tuh ekspektasi lu? Gini, Kayak Kunto Aji lu pakai ekspektasi lu. sekelas lu mas, sekelas lu ya, Yeah. sekelas lu. Gua ada bilang, menurut gua lu artis lah. Ya, oke ya, Ampun bang, bang. benar-benar. Kalau menurut gua sekelas lu itu udah kelas artis. Amin. Dan gua parkirin mobil, datang ke rumah lu, sambutan lu men kayak gua di situ udah bener ini Tommy kayak gini gitu. Rumah gue tuh tempat nongkrong bang. Anjir. Relax di sana. Dan akhirnya gua pelajarin ternyata orangnya, nah ini benar-benar teman gua gitu. Sars ya. Kebanyakan ya, gua nggak mau nyebut nama, kebanyakan misalnya kayak ada teman gua yang udah sekelas lu, gua balas telepon dia nggak pernah diangkat, balas WA aja nggak pernah gitu. Nah, Jadi kayaknya lu udah dilahirkan untuk begitu gitu ya. Orangnya asik, nggak sombong, ya? rajin menabung ya. rajin nabung belum nih? Ya apa yang mau ditabung 2020? Iya sih. Nah Ya itu makasih lah kalau lo bilang kayak gitu. ya benar, kalau itu menurut gua. Dan Amin. terakhir nih buat nutup video kita ini, Bang, kasihlah tips dulu, tips untuk pemain saksofonis internasional dalam negeri yang pemula juga, yang ini tips buat ngurangin kendala-kendala lah yang Oke. yang Ini biasa. apa yang gue lakuin biasanya ya? Biasanya gue sebelum main, gue selalu recheck 2 kali. Apakah baterai gue udah ada? Iya. Apakah wireless gue udah bawa? Baterai nih kan. Ya per teknisian. Terus gue selalu siapin standby reed cadangan minimal 5 di dalam small belt. Terus pastiin lagi semua kunci-kunci bekerja. Lengket-lengket ya udah kan bisa dibedakin di rumah dulu. Terus selalu cuci mouthpiece, higienis, Ya. jangan jorok. Mouthpiece, gua pernah nih mas, gua cuci selama 1 bulan berulat. Pizza gue langsung nyingkir dulu gimana? Nggak, ini pengalaman gua. Pernah main, abis main gua langsung bodo amat, simpan langsung di cash. Dan ternyata gua mau main lagi sebulan lagi, jorok lah. Pokoknya kayak ada telur-telur ulat gitu. Itu nggak boleh ya sebenarnya. Abis main dicuci, kalau bisa masukin ke moceng dulu abis main, terus pas mau main periksa dulu. Yang paling utama gua paling sering ketinggalan reed cuma 1 udah rusak, terus gua harus maksain pakai yang rusak itu gitu. Karena nggak dibuka dan nggak dicuci. Ya, karena nggak dibuka. Gue pernah soalnya karena dulu awal-awal gue main, gue lihat di YouTube atau di video orang nggak bersihin mouthpiece-nya, dia sakit tenggorokan kena bakteri dari Iya. mouthpiece. Jadi semenjak itu gue mulai rajin bersih mouthpiece gitu. Nah, itu tips yang paling penting pada video kali ini, tips kebersihan. Sama satu lagi, Apa tuh? kalau emang dikasih materi, pelajarin. Kasih materi, pelajarin cuy. Jangan malas. Ya. Semoga kita bisa buat video yang lebih menarik lagi, yang Amin. bisa kita bagi-bagikan ilmunya ke pengalaman dan ilmu ke kalian semua. Dan kali ini demikian dulu video kita. CK aku dan para sabu hitam semuanya, jangan lupa subscribe ya video yang nggak berguna ini. Harus Oke. berguna nih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.